Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronandita Laila Haliza, nomor absen 29, 11 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep HI. Konsep HI ada 3. Pertama, hubungan luar negeri. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 2. Politik luar negeri. Langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Yang ketiga yaitu politik internasional, merupakan suatu kajian pokok dalam hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk upaya dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Perlu dibedakan antara ruang lingkup hubungan internasional dan politik internasional. Selanjutnya yaitu asas HI. Asas HI terdiri dari 3 asas, yaitu yang pertama, asas teritorial. Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya. 2. Asas kebangsaan. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walau berada di negara asing. 3. Asas kepentingan umum. Didasarkan pada wewenang negara, pada hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Pada hubungan internasional tentu saja terdapat kerjasama-kerjasama di dalamnya, yaitu yang pertama bilateral, kerjasama antar dua negara untuk mencapai sesuatu. Yang kedua regional, kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara peserta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi internasional. Yang pertama yaitu PBB. PBB telah mewujudkan perdamaian keamanan dunia, yaitu salah satunya telah berhasil mencegah timbulnya perang nuklir antara negara adik kuasa, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Peran aktif anggota. PBB pernah mengirim pasukan Garuda. Yang nomor 3, bantuan negara internasional. Putri Indonesia salah satunya pernah membantu rakyat yang berada di Palestina, yang saat itu diutamakan ibu dan anak, yang saat itu tentu saja mereka sangat trauma akan kejadian perang di Palestina, sehingga Putri Indonesia seperti memberikan motivasi kepada mereka agar mereka terus bertahan hidup. Yang kedua yaitu ASEAN. Tujuan ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, memelihara perdamaian dan stabilitas, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini 10 negara telah bergabung di ASEAN. Yang ketiga yaitu GNB. Tujuan GNB sebagai sarana bagi dunia ketiga menghadapi kubu barat dan kubu timur yang sedang bertikai pada saat itu. Prinsip GNB saling menghormati integritas teritorial, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, menjaga perdamaian antar anggota maupun dunia. GNB didirikan pada 1 September 1961 di Beograd, Serbia, Yugoslavia. Yang terakhir yaitu KAA. Tujuan KAA untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Dilaksanakan pada 18-25 April 1955 di Bandung. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Hasil KAA yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa dan mengakui persamaan semua suku-suku bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.